Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran tahsin Al-Qur'anul Karim, yang mana di pertemuan kemarin kita sudah sampai pembahasan makhorijul huruf. Dan kita telah sama-sama mempelajari makhorijul huruf yang pertama, yaitu makhraj al-jauf. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Sekarang makhraj yang kedua. Silakan dibuka bukunya. Kita masuk makhraj yang kedua di halaman 19, yaitu makhraj al-halqu. Jadi ketika mengucapkan huruf hamzah, ya, dia punya karakter, punya sifatnya. Yang pertama jahar. Coba sekilas ya kita lihat sifat huruf. Sifat huruf di halaman 24. Ini sekilas saja, ya. Punya sifat jahar. Artinya apa? Pita suara ketika mengucapkan huruf hamzah ini, jemaah, pita suara bergetar. Coba a. Pegang pita suara antum di sini. Ini tempat pita suara. A. Getar enggak? Nanti kalau h, walaupun tempatnya sama, makhrajnya sama, huruf yang kedua kan H, tenggorokan bawah. Dia tempat tinggal sama nih, rumahnya sama, tapi beda karakter, beda sifat. Kalau H, ketika kita pegang pita suara, dia nggak bergetar. Maka sifatnya kebalikannya, hams. Hams, iya. Nah sekarang kita bahas hamzah dulu. Karakteristik sifat hamzah sekarang. Yang pertama, dia bersifat jahar. Kenapa? Ketika mengucapkan hurufnya hamzah ini, maka pita suara bergetar. Coba ha, i, u, getar nggak? Getar. Yang pertama sifatnya jahar. Ya. Yang kedua sifatnya syiddah. Apa itu syiddah? Lihat di sini. Syiddah. Halaman 24. Tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Jadi ketika mengucapkan huruf hamzah, dia tertahan suaranya, nggak mengalir. Bukan nggak gitu, nggak. Untuk mengetesnya, menganalisanya, maka sukunkan hamzah tersebut. Perhatikan. Silakan. Tertahan nggak? Tertahan di tenggorokan bawah. Semakin disukinkan, semakin nggak bisa keluar dia. Coba antum hamzah sukun terus berusaha pengen mengeluarkan, dipanjangkan, nggak bisa keluar. Tertutup makhrajnya. Jelas ya? Itu sifat hamzah yang berikutnya. Kemudian sifat yang ketiga halaman 25, silakan dilihat terlebih dahulu. Hamzah bersifat istifal, tipis. Jadi suara tidak naik ke langit-langit mulut, bukan oh, enggak.
Jadi suara tidak naik ke langit-langit mulut, melainkan turun ya. Sehingga dibaca tipis. Coba. Ya, fathah mutawassithah, fathah yang pertengahan. Kemudian yang terakhir, dia bersifat infitah. Hamzah bersifat infitah. Tidak terkumpul suara antara lidah dan langit-langit mulut. Bukan oh. Itu terkumpul tuh suaranya. Oh. Tapi infitah, tidak terkumpul, tipis. Ya biasa saja. Ya. Jadi itulah 4 sifat hamzah. Yang pertama pita suara bergetar. Yang kedua tertahan aliran suaranya karena tertutup makhraj ketika disukunkan. Yang ketiga tipis sifatnya. Ya. Dan yang keempat infitah, tidak terkumpul suaranya di antara lidah dan langit-langit mulut. Nah itu karakteristik sifat huruf hamzah. Ya. Nah sekarang kita masuk huruf yang berikutnya, yang kedua di tenggorokan bagian bawah atau aqsal halqi, yaitu huruf ha. Perhatikan ha. Ingat, ha hanya sampai di tenggorokan bawah saja, nggak sampai dada. Enggak. Ada kan sebagian baca ihdinas siratal mustaqim. Ada nggak? Di sini nggak ada ya? Oh baca. Nggak ada di sini, bagus-bagus bacaannya. Jadi ha itu jamaah nggak sampai dada nih. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai dada, enggak. Batasnya sampai tenggorokan bawah saja. Dan itu biasa saja dikeluarkan. Ya. Menurut antum ha gampang atau sulit? Antum ya, kalau ketawa tadi kan pada ketawa tuh, itu ha keluar tuh, makhraj ha. Jadi sebenarnya nggak usah belajar, nggak bisa. Ya. Bisa. Coba ha. Tapi ingat, ha punya sifat, nggak sembarang ho gitu, enggak. Dia sifatnya tipis. Jadi tidak boleh dibaca tebal, nggak boleh ho dinas, enggak. Tipis, fathah mutawassit tipis. Coba ha, hi, hu, iya, sampai tenggorokan bagian bawah saja, jangan sampai dada. Jelas ya? Baik. Dan ini gampang, insya Allah ha, itu gampang. Diserap sama bahasa kita. Hanya, hampir, apalagi coba cari. Harimau, haus tuh ada minum tuh. Haus, ya itu pakai ha semuanya. Jadi kita nggak usah latihan, otomatis bisa orang diserap sama bahasa kita kok. Tapi ada aja orang yang nggak bisa, maksudnya nggak fasih ketika mengucapkan huruf ha, ada aja. Malah ketukar sama ha, dikasih gampang malah sulit. Baik, coba kita latih di halaman 45. Halaman 45. Ya. Ingat, jangan sampai masuk ke pangkal hidung. Kecuali ada uzur, pilek, ya, flu dan sebagainya. Jangan sampai enggak. Salah, ya. Baik, perhatikan. Ini kita potong-potong dulu. Ya. Ha, hi, hu, ah. Silakan. Ha, hi, hu, ah. Dihabiskan. Ya, udaranya dihabiskan. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ya. Huhan. Huhan. Hani, hahna. Hani, hahna. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan, haniha. Mahihan, haniha. Baik ya. Sekarang kita analisa dulu sifat huruf H. Dibuka sifat hurufnya dulu jamaah, silakan. Ini sekilas saja, nanti kita bakal masuk juga sifat huruf. Ini sekilas saja. Di halaman 24. Karakteristik atau sifat huruf H yang pertama sifatnya hams. Unik ya, satu rumah beda sifat. Iya dong, kita kakak beradik satu rumah tinggal. Sifatnya beda atau sama? Beda. Kakaknya cerewet, adiknya pendiam. Sama kayak Hamzah sama H. Si Hamzah tadi sifatnya jahar. Ya. Pita suaranya bergetar. Nah, kalau H itu sifatnya hams. Ketika mengucapkan hurufnya tidak ada getaran pada dua pita suara. Kita buktikan ya, Pak. Kita buktikan.
kita sukunkan ha ya dengan menambahkan huruf hamzah sebelumnya. Perhatikan. Silakan. Pegang dua-dua pita suara kita nih. Ada getaran nggak? Nggak ada. Coba hamzah. Sekarang ha. Nggak ada ya. Nah, untuk ha maka dia bersifat hamas, tidak ada getaran pada kedua pita suara dan ada udara yang mengalir. Ada udara yang mengalir. Baik. Yang pertama sifat huruf ha. Yang kedua sifatnya rokhawahnya. Silakan dilihat di halaman 24. Apa itu rokhawah? Mengalirnya suara pada tempat keluarnya. Jadi suaranya mengalir ketika kita mengucapkan huruf ha, dihabiskan. Makanya tadi Ana bilang ketika sukun dihabiskan saja. Umpamanya contoh seperti ini. Ha hi hu ah. Nah, itu rokhawah, sifat rokhawah. Sifat rokhawah. Kalau hamas, pita suaranya tidak bergetar, ya. Kemudian udara keluar. Ha. Nah, ini hamas. Kalau tadi rokhawah, suaranya mengalir, deras. Ya, terutama ketika sukun. Perhatikan coba. Minal muhni. Bukan minal muhni. Muhni, enggak, dialirkan. Muhni. Bukan muhni. Paham ya? Jadi antum kalau baca Al-Fatihah, baca ihdinas, haknya dialirkan, sifat rokhawah. Bukan diputus tuh syiddah sifatnya. Coba lihat. Syiddah ini lawan sifat rokhawah. Syiddah itu tertahan aliran suara, diputus dia. Nah, hamzah itu karakteristiknya nggak kayak gitu. Afan. Ha karakteristiknya nggak seperti itu. Ha. Tapi dialirkan ketika sukun. Jadi ketika antum baca Al-Fatihah, masuk ayat ihdinas, haknya dialirkan terus suaranya, mengalir, bukan ditahan aliran suaranya. Bukan ihdinas, enggak. Bukan ihdinas, tapi ihdi. Silakan. Ihdi. Hati-hati jangan memantul juga. Sebagian orang memantulkan hak sukun. Contoh yang salah. Ihdinas tuh. Ihdi itu pantulan pada hak sukun. Salah. Atau memutus aliran suara pada hak sukun juga salah. Syiddah nama sifatnya. Tapi apa? Dialirkan suaranya sampai bertemu huruf berikutnya baru selesai. Perhatikan. Ihdinas. Silakan. Ihdinas. Paham ya? Sifat rokhawah mengalir suaranya terus sampai ketemu huruf berikutnya baru selesai. Kemudian yang ketiga di halaman 25. Sifatnya istifal ha itu. Kenapa? Karena dia suaranya tidak naik ke langit-langit atas, tipis. Jadi jangan sampai antum baca ha. Contoh seperti ini. Ho. Enggak, suaranya tidak naik. Turun suaranya. Ha, coba. Bukan ho, enggak, tapi ha, biasa saja, tipis suaranya. Pangkal lidah enggak naik ke langit-langit mulut. Ha, gampang insyaallah. Kemudian sifat yang keempat, infitah, lawan dari itbaq. Infitah, suara tidak terkumpul di antara lidah dan langit-langit, ya. Nah, ini sifat dari huruf ha. Ya, sifat dari huruf ha. Walaupun rumahnya sama, makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Ini pengantar sifat huruf biar antum nggak kaget nanti. Ya, pengantar sifat huruf. Nanti habis makhrijul huruf, kita masuk sifat huruf udah ada bayangan. Oh iya, ini kan kemarin waktu pas belajar makhraj nih, ana paham. Gitu ya. Jadi ini pengantar sekalian sekilas kita bahas sifat. Karena ada sebagian orang mampu mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya, tapi keliru dalam sifat. Keliru dalam sifat. Contoh misalnya ha. Sifatnya syiddah, diputus aliran suaranya. Harusnya ha, bukan ha. Enggak. Ihdinas harusnya ihdinas. Nah, banyak orang makhrajnya oke, bagus, tapi sifatnya keliru. Ya, makanya ini sekalian pengantar sifat huruf. Biar nggak kaget nanti ketika kita masuk sifat huruf. Karena belajar sifat itu lebih kompleks dibandingkan makhraj. Kalau makhraj antum tahu spotnya. Ha di mana makhrajnya? Oh, tenggorokan bawah. Gampang. Coba ha, oh bisa, udah jadi. Sifatnya belum tentu. Ya. Baik. Sekarang kita ulangi, kita latihan ya. Ingat tunaikan sifatnya.
hames, udara keluar, kita suara nggak bergetar, ya. Kemudian rokhwah, ketika sukun suaranya mengalir, jangan ditahan-tahan. Kemudian istifal tipis, jangan tebal, enggak. Kemudian infitah, tidak terkumpul suaranya, tipis juga. Ya, silakan dilihat di halaman 45. Perhatikan, kita ulangi. Nah, sekarang kita langsung sambung saja. Ha hi hu ah, silakan. Ha hi hu ah. Bukan syiddah, kalau syiddah ditahan. Enggak. Bukan ha hi hu ah, enggak. Tapi rakhawah, dialirkan suaranya. Ha hi hu ah. Silakan. Ha hi hu ah. Ya. Huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Coba ulangi, silakan. Huhan hanihah naminal muhni mahihan. Masya Allah, mumtaz semuanya. Barakallahu fikum, bagus semuanya. Kalau sama-sama ya. Kalau sendiri-sendiri lebih bagus. Hamzah sama ha sudah kita bahas ya, di aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah, beserta sekilas sifatnya biar nggak kaget. Ya. Jadi sebenarnya pelajaran makhraj itu gampang. Ya, antum kalau pakai handphone mau cari alamat kan pakai GPS tuh. Ya. Gampang, begitu tahu alamatnya, oh ini hana cari klik. Langsung dia ngarahin tuh. Ya. Begitu juga makhraj. Tapi nggak bisa dicari lewat GPS. Nggak bisa. Antum mesti belajar. Jadi hamzah sama ha, walaupun tempat keluarnya sama di tenggorokan bagian bawah, tapi sifatnya berbeda. Ya, baik. Sampai sini bisa difahami jemaah? Bisa ya. Ini gampang insya Allah. Hamzah sama ha itu mudah. Sekarang kita masuk makhraj berikutnya, tenggorokan bagian tengah. Silakan dibuka lagi bukunya. Kita masuk tenggorokan bagian tengah di halaman 19. Bahasa Arabnya wasatul halqi, wasat itu pertengahan. Ya, wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Ya. Nah, di tenggorokan bagian tengah ini yang kita harus latihan ekstra. Ada 2 huruf dan 2 huruf ini tidak diserap oleh bahasa kita. Nggak dipakai sehari-hari dalam percakapan. Kalau hamzah sama ha dipakai sehari-hari, hamzah, aku, ada, ya, atau apa. Kena makhraj hamzah. Ha, hanya, hampir. Antum ketawa makhraj ha, gampang dipakai. Nah, 2 makhraj yang berikutnya tenggorokan tengah, ada 2 huruf yang unik. Ya. Yang nggak pernah kita pakai kecuali kalau tilawah. Ada 2 huruf, yaitu yang pertama huruf apa? Ain gitu. Yang pertama huruf ha dulu ya, huruf ha. Yang orang-orang konon katanya ya, menyebutnya dengan sebutan ha kecil gitu ya. Bingung kadang-kadang ha kecil itu apa maksudnya? Ha kecil ya ha yang gini kecil, kalau ha besar ha-nya agak besar mungkin gitu ya. Jadi hilangkan tuh ya. Ha kecil, ha besar itu dihilangkan. Ada yang adanya ha tenggorokan bawah sama ha tenggorokan tengah, bukan ha kecil, ha besar enggak. Nah, itu istilah yang sering kita dapatkan dulu ya. Ha kecil itu ha kecil apa ha besar sih Ustaz? Ustaznya bingung, gimana nih maksudnya ha kecil, ha besar gitu ya. Jadi adanya ha tenggorokan bawah atau ha tenggorokan tengah. Nah, sekarang kita belajar makhraj tenggorokan bagian tengah yaitu huruf ha, silakan. Ha. Antum pernah ngomong pakai makhraj ini? Nggak pernah. Hanya atau hanya? Hanya tenggorokan bawah. Kalau anak tanya kabar, jemaah, biasanya antum jawab gimana? Gimana kabarnya? Wah, sekarang alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, di luar alhamdulillah.
Maknanya beda nggak kalau ketutur huruf? Ini jaraknya cuma setengah loh antara ha sama ha, cuma setengah nih cuma. Cuman gara-gara jarak setengah, kalau nggak belajar, ya dia nggak belajar, nggak mau belajar, terus keadaan Al-Fatihahnya gimana tuh? Ya. Nah sekarang kita kenalan dulu sama sifatnya. Kan spotnya udah tahu nih, tenggorokan tengah. Kalau ditanya kan gampang, ha di mana keluarnya? Tenggorokan tengah. Oke, sifatnya gimana? Ustaz nggak tahu nih. Ya. Nah sekarang kita kenalan sama sifatnya. Kalau spotnya rumahnya udah tahu, tenggorokan tengah, maksudnya sudah tahu, sifatnya ha. Coba dibuka halaman 24. Yang pertama, sifat atau karakter pada huruf ha, dia bersifat hams, ya, hams. Pita suara tidak ada getaran. Coba kita sukunkan. Silakan. Pegang pita suara antum di sini. Panjangkan sukunnya. Bergetar enggak? Enggak ada getaran di sana. Enggak ada getaran. Ada getaran enggak? Enggak ada getaran. Kemudian udara mengalir. Itu hames. Udaranya keluar, pita suara enggak bergetar. Itu sifat hames. Ya. Coba. Aha. Antum letakkan ya, Pak. Aha. Ada udara mengalir? Hames. Hames sifatnya. Ya. Pita suaranya enggak bergetar, udara mengalir, hames. Itu yang pertama, sifat huruf ha, agar antum paham. Ya. Beda sama ha, walaupun sifatnya sama-sama hames, tapi kaifiatnya, tata caranya beda. Kalau ha tenggorokan bawah, antara udara sama suara bersamaan dia. Ha bersamaan. Tapi kalau ha, itu yang pertama keluar kira-kira mana? Udara dulu atau suara? Udara dulu. Coba. Ha. Hi. Hu. Ah. Jadi udara dulu keluar baru suara. Kalau ha bersamaan, ha, hi, hu, ya. Walaupun sama sifatnya, sama-sama hamas, tapi tata caranya, kaifiatnya berbeda. Baik, itu sifat yang pertama, hamas. Yang kedua sifatnya rokhwah. Rokhwah itu aliran suaranya mengalir deras. Ingat, aliran suara bukan udara, aliran suara mengalir. Ya, coba fasabih, silakan. Ya, jadi dialirkan tuh aliran suaranya. Bukan fasabih, enggak. Fasabih, ya. Bih dialirkan. Jelas ya? Coba kita alirkan ha sukun. Ah. Ih. Nah, itu rokhwah. Ah. Ih. Aliran suara mengalir terus. Kalau syiddah ditahan. Ditahan dia. Ya, baik. Jadi sifat yang kedua itu rokhwah pada huruf ha. Sifat yang ketiga istifal, tipis suaranya. Ya, tipis, bukan ho, enggak. Tapi ha, bukan ho. Ya. Alhamdu, enggak. Tapi alhamdu, tipis. Lidah kalau huruf-huruf tipis itu jamaah, lidah kita dalam keadaan rileks, tidak menegang. Ya enggak? Nah, kalau huruf-huruf yang sifatnya tebal, lidah kita tuh menegang, yang tadinya rileks menjadi menegang. Nanti kita belajar ya lebih detailnya di sifat huruf. Jadi ha sifatnya tipis. Kemudian yang keempat, ha bersifat infitah. Suaranya tidak terkumpul antara lidah dan langit-langit mulut. Jadi juga tipis ini. Ya, ini sekilas tentang sifat huruf ha. Sekarang kita praktek di halaman 44. Dan ha ini karena keluar lewat tenggorokan, ya bersifatnya hamas, nggak mesti satu nafas nanti pas latihan, ya. Khawatir nggak kuat nafasnya, jadi boleh dipotong-potong. Perhatikan. Ha, hi, hu, ah. Silakan. Ha, hi, hu, ah. Itu rokhwah, mengalir suaranya. Ah, dialirkan suaranya, jangan ditahan, ya. Kita ulangi. Ha, hi, hu, ah. Hati-hati, jangan sampai low bed, turun tenggorokan bawah. Ha, hi, hu, nah. Ya, perhatikan. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Hu,
hanihah naminal muhni mahihan haniha. Ya. Yuhan hanihah naminal muhni mahihan. Hati-hati. Biasanya di pas terakhir tuh turun tuh. Mahihan haniha jadi ha. Enggak fokus, lama-lama turun merambat sampai ke dada lagi gitu. Hati-hati, tetap fokus di tenggorokan bagian tengah. Fokus. Biasanya fokusnya dari awal sampai pertengahan tuh. Nanti dari pertengahan terakhir udah mulai turun tuh. Minal muhni mahihan haniha. Ya, jadi fokus dijaga terus di tenggorokan bagian tengah. Perhatikan, kita ulangi. Hahihu ah. Hahihu ah. Huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Silakan. Huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Dan kata Imam As-Sakhawi, masih ingat antum ya? Nasihat Imam As-Sakhawi rahimahullah. Huruf itu punya mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Jangan kau melebihkannya dan jangan kau mengurangi timbangannya. Kalau antum melebihkan timbangan wazan pada huruf ha, maka nanti kena makhraj kha. Contoh seperti ini. Khahihu ah. Tuh. Atau kalau ngurangin huhan hanihah naminal muhni, lama-lama ke ha. Jadi harus takarannya harus pas ya. Jangan dilebihin, jangan dikurangin. Jadi kalau dalam makharijul huruf tidak ada diskon. Harus pas. Jelas? Coba ulangi. 3, 2, 1 silakan. Hati-hati ya, di terakhir tuh mahi, jangan sampai kena ke pangkal hidung. Mahi, enggak. Mahihan, lama-lama masuk pangkal hidung, ini juga salah. Ya. Alhamdulillah, enggak. Ya. Jadi hati-hati jangan masuk ke pangkal hidung. Baik. Nah, itu huruf H. Bisa ya semuanya ya? Bisa lah, gampang ya. Syaratnya latihan. Huruf berikutnya ain. Nah, ini dia nih. Huruf ain. Bisa coba? Ain. Iya, Masya Allah. Iya, udah cukup. Anda tahu ain. Baik, ain itu sama ya, sama di tengah tenggorokan. Tapi uniknya untuk ain dia agak ditekan tenggorokan tengah kita sedikit, ditekan sedikit. Ada tekanan. Ya, ada tekanan pada huruf ain. Tapi ingat catatan, menekannya jangan terlalu ditekan. Karena nanti efeknya bisa masuk ke mana? Ke pangkal hidung. Nah, karena ain itu nggak boleh masuk ke pangkal hidung. Dia nggak punya sifat gunnah, dengung nggak punya. Tapi kebanyakan orang ketika baca ain masuk ke pangkal hidung. Kenapa? Nekennya terlalu dalam. Gitu. Ya nggak? Kayak orang apa? Ngeden ya, pilek. Gitu kan. Enggak. Ada sebagian orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak. Jadi jangan sampai masuk ke pangkal hidung ya. Coba perhatikan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini tenggorokan tengah. Ini antum bayangkan aja, ini tenggorokan tengah. Suara datang. Suara datangnya dari mana? Penghasil suara organ kita apa kira-kira Mas? Paru-paru. Paru-paru terus ke pita suara ya. Di paru-paru ke pita suara, kemudian masuk nih mau ke tenggorokan tengah. Huruf ain ya, masuk tenggorokan tengah, tekan sedikit lepas langsung. Gitu. Itu ilustrasinya seperti itu. Jangan gini. Gitu. Masuk ke pangkal hidung. Terlalu ditekan sehingga masuk ke pangkal hidung. Kalau hamzah antum sanggup gak masuk pangkal hidung, kenapa ain gak bisa? Ya enggak? Coba hamzah dulu latihan. Sepakat ya, nggak masuk sini ya. Nah, coba sekarang ain, tekan sedikit. Ini ilustrasinya gini ya, Ma. Tep, nah langsung keluar. Tep, nah ini suara. Gitu. Jangan masuk ke sini ya. Iya. Luar biasa semangat ya. Baik, perhatikan coba.
Kita latihan ain dulu. A, coba. A. Coba sekarang tutup lubang hidungnya. A. Jangan sampai khata, salah. Nggak boleh tertahan di sini. Salah. A, coba. A. Mau baik ditutup maupun dilepas suaranya sama. Ditutup. A. Dibuka. A. Jangan pas ditutup. Dibuka. Sama. Iya, bisa ya? Bisa insyaallah. Ingat, jangan terlalu ditekan. Nanti masuk ke pangkal hidung. Nah, sekarang kita praktek. Ain. Ain dipakai nggak di bahasa kita? Diserap nggak? Enggak. Ada apa? Nggak gitu kan? Itu wan abut tuh. Baik. Ya, sekarang halaman 45 dibuka. Perhatikan. Ingat, ditekan sedikit saja terus dilepaskan. Ya. Silakan. Bukan. Nggak gitu. Ya. Jangan terlalu ditekan. Ya. Baik, perhatikan. Silakan. An ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. An ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Coba ulangi, silakan. Masya Allah, mumtaz ya, fasih semuanya, terbaik pokoknya. Kalau salam gimana kalau salam? Wah, sekarang fasih langsung assalamualaikum. Kemarin kemana tuh salam? Assalamualaikum gitu ya. Sekarang assalamualaikum gitu. Karena udah belajar ain. Ya. Hamdalah gimana? Alhamdulillah. Gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Ingat ya, salamnya pakai ain. Assalamualaikum. Kalau kita terbiasa, dadannya. Kalau kita terbiasa salam pakai ain, nanti baca Al-Fatihah pun kena ainnya. Assalamualaikum. Akhirnya kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau salamnya biasa assalamualaikum, kumnya panjang lagi gitu ya. Ya nanti bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi biasakan kalau sudah belajar tajwid, sudah belajar makhraj, salamnya benar. Ya, assalamualaikum. Gimana kabar? Alhamdulillah. Jelas ya. Jadi antum biasakan nanti kalau ketemu salamnya yang benar. Assalamualaikum. Ya. Salam kayak orang Arab, assalamualaikum. Kalau salam Nusantara gimana? Assalamualaikum gitu. Ada yang mekum gitu ya. Nggak boleh itu dimain-mainin jamaah ya. Yang benar assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gitu jamaah. Ya, baik, kita lanjutkan ba'da Isya, kita praktek ya nanti insyaallah ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya. Antum udah belajar ain kan? Praktekin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ajib ya. Mumtaz. Baik. Kita lanjutkan jamaah rahimakumullah. Satu lagi ya, kalau tadi ain sudah ya. Sekarang kita naik lagi sedikit ke tenggorokan bagian atas. Bahasa Arabnya apa? Adna. Adnal halqi. Kalau bawah tadi apa? Aqsa. Aqsa itu tenggorokan bawah, aqsa halqi. Tengah wasatul halqi, wasat. Pertengahan, tengah tenggorokan. Kalau tenggorokan atas, adna. Adnal halqi, tenggorokan bagian atas. Nah, silakan dilihat bukunya halaman 19. Di tenggorokan bagian atas juga keluar 2 huruf.
2 huruf. Yang pertama huruf ghain. Coba, ghain. Yang kedua huruf kha. Nah, ghain sama kha ini diserap nggak sama bahasa kita coba? Enggak. Coba antum cari deh bahasa kita nih, bahasa Indonesia atau percakapan sehari-hari yang pakai huruf kha, ada nggak? Ada nggak ya? Apa? Khusus itu bahasa Arab loh. Khas ya, khususon gitu. Kan kita sering tuh khususon ya buat siapa gitu kan. Padahal nggak usah khususonan ya. Baik, khusus itu bahasa Arab. Apa coba cari bahasa Indonesia pakai kha? Nggak ada, sampai keringet dingin nggak bakal ketemu tuh. Jadi intinya kha nggak ada ya, nggak diserap sama bahasa kita. Kemudian ghain. Ghain itu bukan G sama O, bukan goin, enggak. Hati-hati ya, jangan goiril, go, enggak ada go. Kalau go itu bahasa Latin G sama O, go. Tapi kalau gha itu tenggorokan atas jemaah. Dua-duanya ada gesekan di tenggorokan atas, ada gesekan di tenggorokan atas. Kalau gha gesekannya sedikit saja. Coba, ghain kita berikan harokat fathah. Gha. Bukan gha. Enggak. Gesekannya tipis saja. Ada gesekan di tenggorokan atas, di akar. Di akar tenggorokan sini ada gesekan sedikit. Gha. Kalau kita ngomong pakai bahasa Latin, G sama O kan go. Ini dorong lagi terus sampai tenggorokan sini, atas. Digesek sedikit. Gha. Ri. Ya, coba ri. Karena ghain ini punya sifat isti'la, ya isti'la itu tebal ya. Maka setiap harokat dia harus tebal. Tapi kadarnya berbeda antara harokat fathah, kasroh dan dhammah ketebalannya. Tapi dia nggak punya sifat itbaq. Itbaq itu melekat. Jadi nggak, kalau kasroh bukan goi, enggak. Karena nggak punya sifat itbaq, hanya punya sifat isti'la, tebal saja. Jadi kalau kasroh ri, silakan. Ri. Dhammah ru. Sukun ar. Ingat ada aliran suara mengalir. Ar. Ya, itu mengucapkan ghain sukun, ada aliran suara, sifatnya rokhawa, ya. Nah, sekarang kha ini gesekannya agak kasar dibandingkan ghain. Gesekannya agak kasar. Perhatikan. Kha. Tapi biasa aja, jangan berlebihan. Enggak seperti orang ngorok. Kha gitu ya. Antum kalau ngorok keluar tuh makhraj kha. Ya. Coba kha. Dan ingat ya, huruf ghain sama huruf kha ini termasuk huruf-huruf yang punya sifat isti'la, tebal. Nah, kebiasaan sebagian orang ketika mengucapkan huruf yang bersifat tebal berharokat fathah ini memonyongkan kedua bibir. Nah, ini salahnya. Contoh coba, ghain diberikan harokat fathah, dibaca apa? Mulut terbuka, fathah kan terbuka artinya fathah. Tanpa dimonyongkan, bukan go, enggak. Terbuka tanpa monyong. Gha. Coba telunjuk antum taruh ujung hidung ya. Kemudian ucapkan gha. Kalau maju salah. Go. Salah nih. Kalau ini sampai bergerak salah. Karena ketika fathah nggak boleh monyong. Ya. Gha. Bisa nggak? Kalau nggak bisa pakai cutter sini. Coba kha sekarang. Kha. Ingat bukan kho, nggak boleh monyong. Kho. Fathah terbuka tanpa monyong. Kalau ini bergerak sedikit, kho, salah tuh. Ya. Yang boleh monyong tuh ketika berharokat dhammah. Semua tuh huruf yang berharokat dhammah monyong dia. U, bu, tu, su, ju, monyong. Tapi kalau fathah terbuka tanpa monyong, bisa ya? Coba. Ghain fathah. Gha. Sekarang kha fathah. Kha. Ya, jadi kan kho enggak. Sekarang kasroh, perhatikan. Ghain kasroh. Ghi. Sekarang kha kasroh. Khi. Kalau bahasa Arabnya saudaraku,
Fasih nggak antum ngomong akhi? Lalu sebagian orang ketukar karena nggak fasih kho aki jadi aki gitu. Tolong ambilkan ini aki gitu. Ya Allah aki lagi akhi. Pakai kho. Baik, coba kita latihan. Khi. Baik, sekarang dhammah ya. Huruf ghain dulu. Gu. Ingat bukan Latin G sama U, gu enggak. Dorong terus tenggorokan atas. Ada gesekan sedikit. Gu. Sekarang kho dhammah, agak kasar gesekannya. Khu. Baik, sekarang kita latihan harokat sukun. Huruf ghain sukun. Perhatikan. Terus ada suaranya. Mengalir suaranya. Rokhwah. Perhatikan. Sekarang kho juga bersifat rokhwah. Perhatikan mengalir suaranya. Baik. Sekarang coba buka halaman 44 dan 45. Yang mau minum aja dulu nggak apa-apa ya. Lumayan kalau latihan huruf-huruf tenggorokan. Baik. Sekarang kita latihan huruf kha dulu. Kha. Ingat, kha gesekannya agak kasar dibandingkan ghain, tapi jangan berlebihan. Sampai apa? Khu sampai seperti itu enggak. Biasa saja, agak kasar tapi biasa, jangan terlalu berlebihan. Ingat, ketika fathah jangan monyong. Kho enggak. Kho tapi kha. Bukan kho enggak. Ya. Baik, perhatikan. Dengarkan dan ikuti. Khakhihu silakan. Khakhihu Khukhan khani khakhna minal mukhni makhikhan khani khan. Khukhan khani khakhna minal mukhni makhikhan khani khan. Ulangi dari awal silakan. Ya, hati-hati ya. Gimana? Lumayan ya. Gitu ya. Baik. Banyak minum tuh, ambil sendiri. Jadi ingat, kha yang pertama jangan terlalu berlebihan, menggesekannya tuh sehingga timbul suara seperti orang sedang membuang dahak. Khi itu berlebihan. Atau sama sekali nggak ada gesekan, itu juga kurang, kan punya mizan, punya timbangan. Jadinya berubah jadi ha, hi, hu, ah, hu, hon, jadi ha. Ya, itu juga kurang timbangannya, wazannya. Jadi harus pas. Khakhihu. Baik. Sekarang huruf ghain, gha ya, ghain. Ingat, gha bukan go. Bedakan antara gha dengan go. Kalau go itu bahasa Latin, bahasa kita G sama O. Dorong terus ke tenggorokan atas, tapi ingat gesekannya lebih halus dibandingkan kha. Lebih halus dia. Coba gha, ghi, ghu, mengalir rokhwa. Nah, sekarang kita praktek. Dijaga betul jangan sampai berubah jadi huruf Latin ya. Perhatikan. Gha, ghi, ghu, silakan. Bukan go enggak go, jangan monyong. Gha, terbuka tanpa monyong. Kita ulangi. Ghaghihu silakan. Ghughan ghani ghagna minal mughni maghighan ghani gha silakan. Ghughan ghani ghagna minal mughni maghighan ghani gha. Hati-hati, ghain sukun jangan ada pantulan. Ghani ghagna ghairil maghdu. Banyak gak yang ghairil maghdu? Banyak apa sedikit? Banyak ya. Sebagian imam juga memantulkan ghain sukun, ya gak? Pernah dapat imam yang kayak gitu? Ya udah selamat lah. Harus belajar. Jadi ghain itu gak ada pantulan. Bukan ghairil maghdu. Nanti juga ini bukan ghani ghagna minal mughni, jangan dipantul-pantulkan. Coba ghani ghagna minal mughni.
Iya, coba dari awal. Gharihuat dan seterusnya. Silakan. Iya. Iya, Masya Allah. Sekarang kha. Ya, ulangi dari awal. 3, 2, 1, silakan. Hati-hati ketika kha sukun juga jangan dipantulkan. Minal mukhni, mukhni. Itu pantulan pada kha salah. Karena kha tidak punya sifat qalqalah. Jadi dialirkan suaranya bukan dipantulkan. Minal mukhni, nah itu sifat rokhwah, mengalir suaranya. Bukan mukhni, minal mukhni. Ya. Salah, ya. Coba minal mukhni, silakan. Khani khakhna minal mukhni, silakan. Jadi bukan seperti ini yang salah. Khani khakhna minal mukhni, khani khakhna minal mukhni. Mantul enggak tuh? Mantul. Ya. Tapi biasanya yang mantulkan tuh enggak sadar biasanya. Iya enggak? Maka sadarkan, eling-eling gitu, sadar-sadar gitu. Itu bukan huruf pantulan gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya masih belajar. Baik, sekarang semua bukunya ditutup. Waduh, ujian nih. Enggak, tenang aja. Bukunya ditutup. Mau hadiah? Mau hadiah nggak ya? Ini ada hadiah nih dari panitia. Ada tip ya, iter itu minyak wangi. Kemudian minyak wanginya Misik Al-Madinah. Oh, Masya Allah. Antum bau apa pakai ini berasa lagi di Madinah. Ya, Madinah Jakarta, kota Jakarta. Baik, kemudian ada buku saku tata cara sholat di perjalanan. Kalau antum lagi safar gimana nih sholatnya? Ya. Kalau sholat fardu boleh nggak nih di atas kendaraan? Kalau sholat sunnah boleh nggak nih di atas kendaraan? Dibahas di sini. Kemudian syarah Al-Qawaidul Arba. Ya, ini juga bagus. 4 kaidah memahami kemusyrikan. Baik, sekarang kita bagi-bagi hadiah, 3 hadiah ini. Yang saya kasih pertanyaan, yang mampu jawab tunjuk tangan, nanti saat Anda tunjuk baru jawab. Ya, jangan jawab dulu, Anda tunjuk dulu baru antum jawab. Pertanyaan yang pertama, makharijul huruf, ya makharijul huruf secara umum dan secara rinci terbagi berapa bagian? Tunjuk tangan. Secara umum berapa? Secara rinci berapa? Antum? Secara umum, pakai mic. Nama dulu, nama siapa? Abu Rehan. Makharijul huruf secara umum terbagi menjadi berapa? Secara khusus terbagi menjadi berapa? 17, Masya Allah. Antum dapat hadiah. Mau apa nih? Minyak wangi, buku? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Sekarang pertanyaan buat akhwat, biar adil ya, ikhwan, akhwat, kemudian ikhwan lagi. Ada mic. Pertanyaan buat akhwat, bukunya ditutup dulu semuanya. Akhwat, bukunya ditutup. Pertanyaan, ada berapa makhraj di al-haq di tenggorokan? Kemudian sebutkan hurufnya. Silakan. Ada berapa makhraj di al-haq? Kemudian sebutkan. Terdiri dari 6 huruf. Yang pertama tenggorokan bawah fathah. Yang kedua tenggorokan bawah, keluar berapa huruf? 2 huruf. Apa saja? Dan ha. Terus? Yang kedua wasatul haq, tenggorokan tengah, keluar 2 huruf, ain sama ha. Terus? Yang ketiga tenggorokan atas, keluar 2 huruf, ghain sama kha. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik, dapat hadiah. Ini ada kitab, 2 kitab. Ada Qawaid Al-Arba', ada tata cara sholat di perjalanan. Mau yang mana? Baik, ya Masya Allah. Ini buat yang akhwat. Sekarang pertanyaan buat ikhwan lagi. Buku saku. Ya.
Ada berapa cara untuk menentukan tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf? Ada berapa cara? Dan jelaskan. Tunjuk tangan aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Siapa tahu salah. Ayo siapa? Ada berapa cara untuk menentukan tempat keluarnya huruf atau makharijul huruf? Kemarin kan sudah dijelasin. Iya, antum. Berapa cara? Nah, pakai mic. Yang pertama apa? Taskinul huruf. Yang kedua tasdidul huruf. Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sahih. Dapat buku tata cara salat di perjalanan. Hadiahnya habis cuma, ya. Jadi sering-sering murojaah kalau mau dapat hadiah. Kita nggak tahu, siapa tahu minggu depan ada voucher atau ada apa, tiket umroh, kita nggak tahu. Ada TV, ada apa, kita nggak tahu, parabola ya, AC. Baik, sekarang kita masuk lagi, kita latihan ya, maaf, kita praktek. Kalau tenggorokan bawah kan kita sudah pernah praktek hamzah kemarin tuh. Sekarang kita fokus di tenggorokan tengah. Huruf yang kita akan latih sekarang huruf ain, praktek huruf ain semua ya. Coba kita ulangi. A, I, U, A. Silakan. A, I, U, A. U, an, ani, a'na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. U, an, ani, a'na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Iya, coba perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Usahakan kalau sudah makhrajnya sudah oke, usahakan sifatnya juga oke. Maksudnya apa? Jangan masuk ke pangkal hidung. Bukan Rabbil Alamin, enggak. Rabbil Alamin. Coba. Jadi dikeluarkan saja suara, menekan tenggorokan sedikit, keluarin langsung. Coba Rabbil Alamin, silakan. Rabbil Alamin. Iya, baik. Sekarang kita praktek ikhwannya dulu. Random ya. Acak. Siapa yang rumahnya paling jauh dari sini? Bapak ya Pak ya? Oh Masya Allah, silakan Pak. Perkenalkan diri dulu, terus tinggal di mana? Pakai mic Pak, biar bagus. Ini suara bagus karena mic dan sound Pak. Iya benar. Silakan. Pak Yusuf dari Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Masya Allah ya. Ba'id nih, jauh. Ya silakan Pak. Baca huruf A, I, U, A di halaman 44. Pak Yusuf. Ada yang lebih jauh dari Pak Yusuf? Bekasi. Baik, silakan Pak. Jadi gini, ya. Pak Yusuf tadi pas baca ain ya. Kadang-kadang makhrajnya dapat, kadang-kadang lepas. Nah, pas dapat sayangnya masuk ke pangkal hidung. Nah, ya, coba ulang Pak sekali lagi Pak. Jadi pelan-pelan saja, dipotong-potong nggak apa-apa. A, I, U, A, misalkan seperti itu nggak apa-apa. Terus. Intinya makhrajnya sudah bisa dapat tuh intinya, walaupun terkadang berubah, walaupun terkadang lepas. Jadi hamzah, kadang-kadang ke ain lagi. Makhrajnya pertama sudah bisa, insya Allah bisa kalau dilatih terus bisa. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, terkadang dia masuk ke sini Pak, pangkal hidung. Nah itu dihindari kalau bisa. Tapi bagi pemula nggak jadi masalah. Yang penting makhrajnya betul dulu.
urusan masuk ke pangkal hidung nanti dibenerin pelan-pelan, ya enggak? Dibetulkan pelan-pelan. Ya, Pak Yusuf ya. Barakallahu fiik. Sekarang yang akhwat, silakan yang rumahnya jauh dari sini. Kita harus hargai udah datang jauh-jauh, kasih kesempatan baca. Kalau yang baca duluan besok pindah rumah yang jauh. Siapa lagi yang paling jauh? Silakan. Silakan. Oh iya, Masya Allah. Pakai mic, silakan. Perkenalkan dulu. Tinggal di mana Pak? Silakan. Nama? Tinggal di Kalideres. Ya. Ada yang lebih jauh nggak dari Kalideres? Kaliangke gitu nggak ada. Baik, silakan Pak. Ain ya. Iya nggak apa-apa, pelan-pelan aja Pak. Saya kasih catatan Pak ya, jangan baper. Jadi ini bukan ain, semuanya bukan ain, ya. Tapi hamzah ke ain-ainan. Jadi ain jadi-jadian gitu. Hamzah ke ain-ainan. Jadi hamzah tapi masuk ke pangkal hidung, seolah-olah ain. Jadi tadi antum baca seolah-olah ain, padahal itu hamzah tapi masuk ke pangkal hidung. Nah, coba jangan hamzah tapi ain, tenggorokan tengah tekan sedikit, lepaskan. Kalau dulu Anda diajarkan seperti orang dicekik. Antum kalau dicekik sama orang, itu yang keluar ain pasti. Nah, ketika seperti ini, baru keluarkan, itu keluar makhraj ain. Jadi seperti orang dicekik. Coba dari awal. Enggak. Semuanya baca. Coba. Terus. Iya. Masih kondisinya masih ya. Hamzah. Ya masih hamzah. Taib, enggak apa-apa, latihan terus bisa insyaallah. Ya, karena dua huruf ini ain sama ha itu perlu latihan, ya enggak? Perlu latihan karena enggak kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Minimal salamnya dibetulkan dulu. Assalamualaikum. Nanti bisa tuh. Dari salam nanti kelanjutannya bisa. Assalamualaikum. Pertama-tama salam, nanti ujung-ujungnya bisa tuh. Bisa. Ya, salamnya dibetulkan dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik, bisa insyaallah. Ya. Dulu ana juga seperti itu ya. Masih sama masuk ke pangkal hidungnya susah ya. Tapi kita latihan terus ya, pagi, siang, sore latihan terus. Bisa doa sama Allah minta kemudahan, ya beri kefasihan, bisa insyaallah. Baik. Barakallahu fikum. Sampai sini bisa difahami ya jemaah ya. Ada pertanyaan enggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Ada? Coba kalau nggak ada, kita sebelum ditutup kita ulang sama-sama dari makhraj hamzah. Silakan dibuka bukunya halaman 44 sampai 45. Sama-sama biar benar semuanya, ya enggak? Baik, halaman 44 silakan dibuka. Hamzah terlebih dahulu. A I U A, silakan. A I U A. U an ani a na minal mu'nima i an ani a. U an ani a na minal mu'nima i an ani a. Ulangi, hamzah silakan. A I U A. U an ani a na minal mu'nima i an ani a. Sekarang ha, silakan. Sekarang kita latih tenggorokan tengah. Yang pertama huruf ha, silakan.
ketukar ya. Kemudian huruf ain ya. A, silakan. Tenggorokan tengah sudah, sekarang tenggorokan atas. Huruf kha, silakan. Berikutnya masih di tenggorokan atas, huruf terakhir yaitu huruf gha, silakan. Iya, Masya Allah. Kalau rame-rame itu nggak ada masalah loh. Bagus semuanya. Udahlah rame-rame aja. Bagus semuanya, nggak kelihatan, betul semuanya. Terbaik pokoknya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.